lain kelihatannya gampang, paling gampang, karena di kita itu tidak ada suluk kok. Suluk itu biasanya dalam toriko beberapa toriko ada istilahnya suluk. Suluk itu kalau istilahnya Islam jamaah tablik 3 hari, 7 hari, 40 hari, begitu pun dalam dunia toriko ada 3 hari masuk ke lampu, bukan ke lampu pengantin, lampu ngapain? Zikir aja terus 3 hari, 7 hari, wah zikir terus. Setelah itu bebas udah. Di kita tidak ada. Kalaupun ada silakan saja. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuan akhwat yang dirahmati oleh Allah, manakib itu asal katanya dari nakoba. Nakoba punya arti yang banyak, tapi yang paling kuat at-thariq ghairi, jalan yang sempit atau jalan yang sulit dilalui, itu nakoba. Digambarkan sempit dan terjal. Kenapa manakib diambil dari nakoba? Menggambarkan beratnya perjalanan orang yang kita ceritakan. Manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan bagaimana beratnya, sulitnya perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada manakib yang lainnya, manqobah Syekh Saman, manqobah Al-Imam As-Syafi'i, manqobah Triwahyu, ada. Jadi manqobah itu banyak ternyata. Tapi yang sangat terkenal, yang paling banyak adalah manqobahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pelaksanaan manqobah itu bermacam-macam, caranya bermacam-macam. Dalam penelitian yang saya lakukan ada beberapa tuh. Ada manqobah ala Jawahir Ma'ani, itu di Pasuruan. Di sana memakai qasidahan, ibadallah rijalallah hadithuna, kemudian membaca semua manqobah dengan bahasa Arab. Ada lagi manqobahnya Syekh Abdul Qadir ala Kiai Asrari, Allah yarham. Rata-rata manakiban itu membaca riwayat hidupnya Syekh Abdul Qadir dengan berbahasa Arab. Kalau kita pun punya cara dan sudah dipatenkan dan tidak bisa ditambah dan dikur, betapa sakralnya manakiban ini. Aku sudah mematenkan hatta MC tidak ada yang boleh ditambah. Kalaupun tidak hafal, baca. Ketika acara tidak boleh ditambah apapun, terutama ketika khidmah amaliyah. Nggak boleh setelah tanggi banyak qasidahan dulu kan, biar ini nggak boleh. Habis tanggi selingan, Ustaz Zaini nyanyi lagu. Ketika hikmah amaliyah tidak boleh. Dari baca Al-Quran, kemudian baca selawat, kemudian tanbih, kemudian tawasul dan manqobah. Itu sudah dipatenkan sudah oleh guru agung kita. Kalaupun pengen acara tambahan sebelumnya, maka kami di Jakarta, terutama manakib-manakib yang di pagi hari,
Karena tidak akan ada amalia di siangnya, atau udah pada pulang. Udah kayaknya udah pada pulang kan. Maka untuk memperkenalkan kepada ikhwan-ikhwan yang baru apa sih itu manakiban, maka kita mengadakan namanya tahlilan atau ziarah kubur. Disitulah ada zikir la ilaha illallah. Baru setelah itu manakiban. Dan manakiban ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Bahkan di Keraton Sumedang itu saya temukan ada bukti bahwa di Keraton Sumedang itu rajanya Raja Mekah ya, Pangeran Mekah. Pangeran Mekah karena dia emang orang kaya, orang sakti, dan muridnya dari Abah Sepuh. Keraton Sumedang itu diantaranya dialah yang membangunnya, dan beliau di wafatnya ada di Mekah, maka dikenal dengan Pangeran Mekah. Ternyata dalam manuskrip yang ditemukan catatan itu apa yang beliau wiridkan, apa yang beliau riatuhkan dalam membangun Keraton Sumedang itu adalah manakiban. Apa yang beliau zikirkan, apa yang beliau baca untuk membentengi dirinya dan kerajaannya. Karena kan dulu kan raja nggak boleh sembarangan, nggak asal pakai mahkota, harus kuat luar, kuat dalam. Apalagi daerah-daerah seperti itu ya, musuhnya banyak. Ternyata yang dibaca oleh Pangeran Mekah adalah apa yang kita baca sekarang, zikir la ilaha illallah. Maka acara kegiatan manakiban itu sudah sangat familiar dalam telinga kaum muslimin. Hanya saja banyak orang yang tidak paham. Seakan-akan manakiban itu adalah mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Kenapa sih Syekh Abdul Qadir saja dibaca? Kenapa tidak membaca sirahnya baginda Rasulullah? Kelebihannya membaca sirahnya Syekh Abdul Qadir adalah ketika kita membaca perjalanannya Syekh Abdul Qadir, kita baca karomahnya Syekh Abdul Qadir, dan itulah mukjizatnya Rasulullah. Karomah para wali adalah mukjizatnya para nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman punya karomah, dan karomah mereka adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah. Syekh Abdul Qadir karomahnya banyak, dan karomahnya beliau adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah. Jadi ketika kita membaca perjalanan Syekh Abdul Qadir, sama saja kita membaca perjalanan Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam Al-Quran pun manakiban begitu banyaknya. Kenapa Al-Quran menceritakan tentang Nabi Adam alaihi salam? Kenapa Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam? Bagaimana Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam? Itulah disebut dengan manakib. Ketika kita baca isqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara, itu adalah kita membaca manakibnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika kita baca wa tafaqqadat tayru faqala ma liya la arahul huda aw kana minal ghaibin la asbahannahu aw law azibannahu aw la asbahannahu aw la ya'tiyannahu bisultanin mubin. Atau ketika Nabi Sulaiman berkata siapa yang bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis? Itu kita membaca manakibannya Nabi Sulaiman alaihi salam.
Ketika kita baca waqatala Dawudu Jaluta, kita membaca manakibnya Nabi Dawud alaihi salam. Pak Ustaz, wajar dong kalau kita membaca perjalanannya para nabi. Al-Quran bukan hanya perjalanan para nabi saja, Pak. Orang-orang biasa pun di Al-Quran diceritakan. Apa? Is awal fityatu ilal kafi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Itu manakibnya ashabul kahfi. Manakibnya Al-Uzair yang mati tertidur selama 1100 tahun. Bagaimana Luqman Hakim isqala Luqman libnihi ya bunayya, itu manakibnya Luqman al-Hakim. Bahkan manakibnya seekor anjing pun disebutkan. Yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa salisuhum kan anjingnya. Wa kalbuhum basitun zira'ihi fil wasit law talata alaihim lawalaita minhum firara. Bagaimana ketika anjingnya menjulurkan kakinya menutupi pintu gua karena hikmahnya, karena taatnya, karena cintanya kepada Ashabul Kahfi. Itu manakibannya seekor anjing. Jadi apa yang kita kerjakan tidaklah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa tujuannya? Banyak tujuannya. Terutama dan inti adalah menjaga amaliyah yang sudah kita punya. Kita sudah punya amaliyah zikir jahar dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Kita punya amaliyah zikir khafi, mengucapkan Allah yang ada dalam hati. Untuk menjaga keistiqomahan dua zikir ini, tambah lagi dengan khotamannya, tambah lagi dengan Bani Hasimnya, dengan amalan-amalan yang lainnya. Untuk menjaga semua amalan ini perlu adanya komunitas, perlu adanya komunitas. Silakan Bapak Ibu beli alat fitness. Saya sudah ngalamin, Pak. Saya pengen badan saya juga ada lagi. Iya kayak Mansur lah. Enggak kayak begini. Ini kan duduk lama ya ngapa? Suruh ngomong sambil duduk, ampun. Pengen badan kita langsing juga, Pak. Kita beli alatnya nggak murah, saya beli 7 juta, Pak. 7 juta dengan tujuan badan sehat. 2 minggu dipakai. Sekarang jadi pajangan. Kenapa? Nggak ada partnernya. Beda kita pergi nih ke tempat gym, kita ke tempat-tempat orang sedang berolahraga, bisa sejam 2 jam. Perlu komunitas. Maka manakiban ini adalah pertemuan komunitas yang mengamalkan zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha sudah dahsyat, Pak. Semakin dahsyat sebuah amalan, semakin dahsyat setan yang mengganggu. Setan di Mekah beda dengan setan yang di Bogor. Bahasa beda. Beda. Setan-setan yang di Mekah, setan yang di sini yang depan Ka'bah beda. Termasuk setan yang di sini dan di Sirna Rasa beda. Maka kalau sudah rasa banyak yang hilang, ya wajar kalau setan banyak juga. Semakin besar amalan, semakin besar setan ingin menggodanya. Karena setan sudah berjanji akan menggoda manusia, la'atiyannahum. Aku akan mendatangkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. La'akudannahum. Aku akan menduduki
bukan digoreng, didudukin Pak. Lagi tidur, mata kita didudukin. Depan sopir. Masya Allah. Yang laki-laki didudukin sama memang perempuan. Mimpi enak aja. Terus lewat. Sampailah aku dan namu. Begitu pula ini zikir ridhonya Allah. Zikir ini yang dicari bukan apa-apa Pak. Kalau ngamain la ilaha illallah nyari kebal, nggak bakal kebal. Zikir la ilaha illallah yang mau nyari kesaktian nggak bakal ketemu. Tapi kalau zikir la ilaha illallah yang dikejar ridhonya Allah, maka semuanya akan ikut. Asal tujuannya ridho Allah aja udah. Kayaknya ikut, ketenarannya ikut, gantengnya ikut, wah ikut semuanya, jabatannya RT jadi RW. Asal tujuannya ridho Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang aku cari kecuali Allah. Ini setannya berat, berat setannya. Dan amaliyah kita dibandingkan dengan torikoh yang lain kelihatannya gampang, paling gampang, karena di kita itu tidak ada suluk. Suluk itu biasanya dalam torikoh beberapa torikoh ada istilahnya suluk. Suluk itu kalau istilahnya Islam jamaah tabligh 3 hari, 7 hari, 40 hari. Begitu pula dalam dunia torikoh ada 3 hari masuk ke lampu. Bukan ke lampu pengantin. Lampu ngapain? Zikir aja terus 3 hari. 7 hari, wah zikir terus. Setelah itu bebas udah. Di kita tidak ada. Kalaupun ada silakan saja. Tapi yang paling berat adalah di kita nyicil. Setiap habis zuhur zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis asar zikirnya itu juga, habis maghrib itu juga, sampai isya loh Ustaz yang lain dong. Kan dalam karakter manusia ada kejenuhan. Itulah yang berat. Kebosanan ada. Maka perlunya berkumpul di sini. Terkadang apa yang kita ingin tanyakan terjawab oleh teman kita. Itu yang luar biasa. Majlis zikir seperti ini kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Kata Nabi gitu. Kalau kamu melewati taman surga, datengin. Ngapain? Fartau itu asal datang, mau tiduran kayak mau ngapain, asal datang. Syukur-syukur ikut. Kalau nggak ikut juga dapat limpahan berkah. Fartau itu bukan baik ikutlah dari fartau, mampir. Saking pentingnya tuh. Ngopi boleh. Mau makan lontong udah mau habis nih. Mau makan kayak asal datang, asal duduk. Mau main-main asal duduk. Bagusnya sih ikut zikir. Bagusnya ikut kegiatannya. Asal duduk aja udah bagus. Kenapa? Taman surga. Kata sahabat, "Wama riyadul jannah ya Rasulullah." Apa yang masuk dengan taman surga ya Rasulullah? Hilafuz zikri. Taman perkumpulan yang di dalamnya orang ingat kepada Allah. Coba bapak-bapak datang ke majelis-majelis yang lain kan, lalu bapak tawajuh, dicolek orang mulu Pak. Lagi ada tawajuh salaman. Kalau kita kan nggak lagi salaman, ada tawajuh kita lewat. Tawajuh keluar air ini.
Waduh, nggak apa-apa. Yang paling enak tawajuh itu ketika acara manakiban sudah. Acara maulidan kita hadir, boleh. Islamnya hadir tapi tawajuh, ditolak orang. Apalagi asrokol nih. Ketika kita manakiban, maka begitu. Manakiban puasa. Manakiban puasa. Meskipun di depanmu ada lontong, jangan dimakan, liatin. Nunggu beduk. Kapan beduknya? Setelah doa. Itu beduknya. Sampai begitu, Pak. Terus ngapain? Tundukkan kepalamu, hidupkan zikir hobi. Tanpa kita sadarin kalau terbiasa dengan zikir hobi ketika manakiban, maka di luar manakiban hati ini akan hidup sendiri. Asal hadir di manakiban, beda suasananya. Ini bukan porno-porno lagi. Abah itu kalau di manakiban di Sinarasa waktu masih keliling-keliling, sehari 2 hari Abah tidak akan pernah kemana-mana. Dan itu bukan sembarangan, Pak. Abah Ano pun begitu. Jadi manakiban itu kenapa bisa seperti itu? Itulah keagungan majelis ini, Pak. Yang hadir di sini pakai wudu semua. Wudu itu cahaya. Yang hadir di sini adalah menghidupkan zikir khofinya, cahaya lagi. Maka bagaimana cahaya yang memantul dari rumah ini sampai ke langit? Disitulah mengundang para malaikat. Inna lillahi sayyahina minal malaikat. Allah itu punya malaikat-malaikat yang traveling kalau bahasa kita. Dia nggak punya rumah, kerjanya keliling aja. Kalau ada cahaya dia datang. Ada orang baca Quran, turun dia. Maka al-mahir fil Quran ma'as-safaratil kiramil barang. Orang yang cakep baca Qurannya, kayak Ustaz Mansur, itu ditemenin sama malaikat. Gak apa-apa dah, sedang bidadari aja. Ditemenin malaikat. Beliau baca a'udzubillah, malaikat langsung kayak burung dara, ngukik kan. Emang kedengarannya begitu. Giring kandang. Cuman kita nggak ngelihat. Kalau kita ngelihat dan itu saudara Allah, Pak, saudara Allah. Ya malu-malu kayak gitu kan ada-ada aja, Pak. Tadi malam di Bekasi, Pak, di Rawa Bebek. Kita dijamu tuh di tempat Bu, mau kita jamu lah makanan gitu. Cerita nih Ustaz Kamal nih. Ustaz Kamal cerita, bagusnya selesai makan. Ustaz, bilang, siapa tahu namanya Pak Edi ya? Iya. Pak Edi itu banyak Ustaz Kiai katanya. Pak Edi terkenal di sini Pak Edi kuburan, gitu Pak. Oh Pak Edi kuburan, emang belakang rumah dia kuburan dan bekas rumah dia kuburan. Jadi ini nih di bawah kita nih ada makam bayi nih. Bener. Lagi makan nih. Terus ibunya pernah datang ke Pak Edi. Ibunya pernah datang ke Pak Edi. Pak, di bawah rumah bapak itu ada kuburan anak saya nitip ya, pergi lagi. Ibunya masih hidup, enggak udah mati. Kan itu udah bagus, udah makan, nggak makan kita nggak ketelan. Jadi dunia-dunia kayak gitu ada, Pak. Dunia malaikat ada, dunia jin ada, Pak. Kitabnya Musnadul Jin, ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Ghimari. Saya baca di rumah setiap hari Senin Rabu, Pak, dengan para ustaz-ustaz. Itu jin itu demen dengan majelis, bahkan suka ngaji jin itu, Pak. Benar, suka ngaji dia. Makanya bagusnya kita nggak ngeliat aja pas lagi duduk samping kita jin kan. Tapi kalau jin perempuan nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Karena Ratu Bilqis itu bapaknya manusia, istrinya jin.
Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Semua ahli-ahli fikih, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, nggak boleh manusia nikah dengan kenapa? Min anfusihim itu. Kalau min anfusihim istrimu harus dari dirimu, sama-sama manusia. Oh, Imam Malik boleh, Pak. Imam Malik boleh nikah dengan. Tapi semua ulama sepakat, Pak. Kalau ada laki-laki nikah dengan jin, sepakat mereka, bininya gak bakal tahu. Kalau keburu dia nggak tahu. Tapi memang ada jin yang apa namanya, surah jin tuh, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bi. Jadi jin itu kumpul sama Rasulullah minta dibacain majlis seperti ini adalah majlisnya mereka, majlisnya para wali, majlisnya para malaikat, majlisnya para jin muslim. Tapi nggak usah dicari-cari mana jinnya, nggak usah. Nanti lihat Pak Yusron ini Pak. Nanti Pak Yusron. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan sesuatu yang bisa kita pakai ketika lagi senang, lagi banyak duit, lagi duitnya lagi kemana-mana banyak banget. Pakailah itu dengan bersyukur kepada Allah, mengadakan manat, itu tanda syukur. Lagi susah, lagi banyak masalah, kita sudah punya juga cara menghadapi segala masalah. Apa? Manat. Lagi susah, lagi punya urusan banyak, lagi masalah bertubi-tubi, manakib. Kalau nggak mengadakan manakib, menghadiri manakib, disitulah tempatnya kita mengetuk pintu Allah. Yakin, asal yakin. Ketika kita berdoa, para malaikat yang hadir di majlis itu mengaminkan doa kita. Al-arwahul muqaddasah mengaminkan doa kita. Gak usah jelasin, ya Allah utang saya banyak banget, gak usah diomongin, dalam hati aja, dalam hati ada tawajuh. Diaminin oleh mereka, yakin, itulah jalan Tuhan. Lagi senang, lagi sedih, lagi sehat, lagi sakit, nih udah alatnya. Jalan untuk sampai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itulah yang diajarkan guru agung kita. Lihat ikhwan-ikhwan bermacam-macam. Ada yang alhamdulillah apa? Saya buka usaha, apa kata Abah? Adain manakib. Apa ini urusannya nggak selesai-selesai, adain manakib. Bahkan ada ikhwan suruh mengadakan manakib 40 Jumat ya. Karena masalah berat. Manakib. Jadi apapun acaranya manakib, acara kita. Minumannya manakib. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diberikan kebahagiaan, terutama sahibul bait, apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.